namanya Yerobeam. Kalau saudara pelajari tentang Yerobeam, saudara mengerti. Yerobeam seorang pemberontak. Roh berontak di dalam kehidupan kita itu timbul karena apa? Karena ada satu yang belum beres dalam hidupmu. Masa lalumu belum selesai. Yang belum engkau selesaikan dulu, yang dulu-dulu yang tinggal masa lampau belum kelar semuanya. Itu akan menjadi suatu akumulasi, menjadi dosa yang tidak kelihatan. Lama-lama numpuk dalam hidupmu menjadi masalah di kemudian hari. Nah, kita pelajari hari ini behavior apa yang dialami oleh orang yang namanya Yerobeam yang sering terjadi di dalam pelayanan kita sehari-hari. Kita nggak sadar saudara, hari-hari engkau melayani Tuhan semuanya baik-baik. Tapi saya perhatikan pernah berapa tahun ini melayanan. Saya lihat banyak anak-anak muda, bapak-bapak atau ibu-ibu di dalam pelayanan. Engkau mengalami spirit yang namanya Yerobeam alami tadi saudara. Perhatian baik-baik, kalau engkau perhatian baik-baik orang saudara. Kalau engkau mau lihat orang hidupnya itu begini. Waktu dia tidak punya apa-apa, coba perhatikan perilakunya. Waktu dia punya apa-apa, perhatikan berubah nggak gaya hidupnya. Waktu dia nggak punya apa-apa lagi miskin, sama kemudian diberkati berlimpah, beda nggak dia? Loh ini penting saudara. Perhatikan Anda punya behavior. Kalau kamu nggak punya duit, gimana behaviornya? Baik pak, orangnya pak, sopan. Tapi waktu diberkati berlimpah, gimana behaviornya? Berubah pak, sombong pak. Nah ini problemnya di sini saudara. Seringkali waktu belum punya jabatan di gereja, baik, sopan. Nah, kalau mau lihat aslinya orang itu, kasih jabatan, kasih otoritas, kasih kesempatan. Anda akan melihat aslinya orang itu kemudian muncul. Loh, dulu kok baik ya? Kenapa sejak dikasih jabatan kok jadi sombong begini ya? Kenapa dikasih otoritas kok jadi luar biasa begini ya? Kok jadi melonjak begini ya? Kenapa dia jadi melanggar otoritas yang ada? Nah, ini artinya behavior yang sesungguhnya dari setiap orang yang ada. Perhatikan baik-baik, dimanapun jemaat yang berada, engkau siapapun kau hari ini yang melihat acara online TV tadi, baik Surabaya, Jakarta, Singapura, behavior yang asli dalam hidup kita harus kita ubah hari-hari di tengah-tengah pandemi. Supaya masalah corona lewat, engkau berubah karaktermu. Ketika masuk ini normal, hidupmu lebih dari normal. Bahkan engkau di atas rata-rata. Karena karaktermu yang lama udah dibantai oleh kebenaran firman Tuhan. Nah itu namanya hidup yang berubah saudara. Nah ya kita lihat sama-sama. Karakter apa, behavior apa di dalam hidup Yerobeam yang sering muncul dalam hidup kita. Yerobeam jelas-jelas seorang pemberontak. Sifat berontak dalam diri Yerobeam disebabkan oleh apa? Karena setiap kali dia mau berbuat sesuatu, dia nggak setuju sama Salomo, langsung dia nggak suka, dia berontak. Hati-hati dengan karakter seperti ini dalam hidup kita. Engkau boleh punya ide, engkau boleh punya keinginan. Ketika engkau menyampaikan kepada orang tuamu, kalau orang tuamu nggak setuju, masa engkau terus kemudian marah, engkau menilai orang tuamu. Ini karakter saudara. Kalau engkau punya keinginan pada suamimu, atau suami punya keinginan sama istrimu, tidak dipenuhi, engkau marah, hati-hati dengan karakter seperti ini saudara. Atau engkau bahkan di gereja, bahkan engkau di perusahaan, engkau punya ide, bosmu nggak cocok sama idemu, jangan engkau marah. Karena itulah hidup bersosialisasi dalam hidup kita saudara. Apalagi engkau di gereja, di perusahaan ada hierarkinya, di gereja juga ada hierarkinya. Kita belajar supaya behavior kita tidak menjadi batu sandungan di suatu saat buat kita. Karena sering kali saya perhatikan, orang jatuh bukan karena tekniknya. Orang jatuh bukan karena kepandaiannya, orang jatuh karena behaviornya yang belum selesai di masa lalu. Ya. Pak, orang ini baik pak. Anda perhatikan, Anda kalau lihat Yerobeam tangkas, cakap kerjanya. Secara teknik bagus sekali, tapi karakter beda sama Daud. Daud kalah tangkas sama si Yerobeam. Yerobeam canggih sekali kerjanya, tapi Daud punya karakter yang mau diproses. Orang yang mau behaviornya berubah adalah orang yang hari-hari ini mau dibentuk oleh Tuhan, mau ditegur hidupnya oleh Tuhan, mau diubah hidupnya oleh Tuhan, mau diizinkan Tuhan hal yang pahit. Itu supaya apa? Yang jelek itu keluar dari hidup kita. Kita mengalami masa yang baru. Haleluya saudara.